membaca sekaligus menerjemahkan. So before kita lanjut, don't forget to prepare your pen and also your book. Ya, pokoknya alat tulisnya disiapkan. Jadi sambil mendengarkan saya menerjemahkan dan membaca, kalian boleh menulisnya. Oke? Nah, let's start. The Golden Star Fruit Tree. Pohon belimbing emas. Wow, keren. Nah, begini ceritanya. A long time ago, pada zaman dahulu kala, there was a rich old man living in Vietnam. Ada seorang laki-laki tua yang kaya raya tinggal di Vietnam. Dia memiliki 2 orang anak. They had very different attitude. Mereka memiliki attitude, itu tingkah laku, karakter. Jadi di antara 2 bersaudara ini masing-masing memiliki karakter yang sangat berbeda. Very different. The older brother was very greedy. Kakaknya atau saudara laki-laki yang tertua was very greedy. Sangat serakah. But the younger brother, tapi saudara laki-laki yang bungsu atau adiknya was very kind. Sangat baik. When the old man died, ketika orang tua itu meninggal atau ketika ayahnya meninggal, the brothers, saudara laki-lakinya, divided his father's wealth into 2 parts. Kakaknya membagi 2 harta kekayaan dari ayahnya. The big brother, kakaknya atau saudara laki-laki tertua, took almost everything, mengambil semuanya. He gave his younger brother, dia hanya memberikan adiknya, only a small piece of land. Jadi adiknya ini hanya mendapatkan sebidang tanah yang kecil. With a star fruit tree in front of it. Jadi kakaknya hanya memberikan adiknya sebidang tanah yang kecil dengan pohon belimbing di depannya. Jadi tanahnya kecil, kemudian ada tumbuh pohon belimbing tuh di situ. Nah, the younger brother didn't mind. Adiknya tidak mempersoalkan. From then, dari situ on, he lived there. Dia hidup di sana and made his living only by selling star fruits from the tree. Jadi memulai hidupnya di sana dan mengandalkan pohon belimbing itu. Jadi dia menjual buah belimbing itu. Next. Ini sudah ada terjemahannya di web saya. Kemudian kita lanjut. Unfortunately. Sayangnya, a very big raven, burung gagak yang sangat besar. Jadi ada burung gagak yang sangat besar, often came, sering datang, and ate all the ripe fruits, dan memakan semua buah-buahan yang telah matang. At first, awalnya atau pertama-tama, he was too afraid of the raven. Pertama-tama dia sangat takut kepada burung gagak itu. And didn't know, dan tidak tahu what to do, apa yang harus dilakukan. But one day, he dared to approach the raven.
Suatu hari, dia memberanikan diri untuk mendekat kepada burung gagak tersebut. He begged to eat not to eat the fruits. Dia memohon kepada burung gagak itu agar tidak memakan buah-buahannya. If you eat the fruits, kalau kamu makan buah-buahannya, I will have nothing to sell to the market. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk dijual di pasar. And my family dan keluarga saya will starve, akan kelaparan. Surprisingly, untungnya atau we can say anehnya, the raven was not angry. Burung gagak itu tidak marah. He replied, dia menjawab atau dia membalas, I need the fruits too. Saya membutuhkan buah itu juga. Can I have them? Bisakah saya memilikinya? And I'll pay you with gold. Dan saya akan membayarmu dengan emas. Bring a 1 meter long bag. Bawa tas panjang yang ukurannya 1 meter. And I'll bring to a place full of gold. Dan saya akan membawanya atau saya akan membawamu ke sebuah tempat yang penuh dengan emas. And you can fill the bag full with gold. Dan kamu bisa mengisi tasnya penuh dengan emas. The younger brother then told his wife to make a 1 meter long bag. The younger brother, laki-laki atau saudara bungsu tersebut, then told, lalu memberitahukan his wife, istrinya, to make, untuk membuat a 1 meter long bag, tas panjang atau tas sepanjang 1 meter. When the bag was done, ketika tasnya sudah selesai dibuat, he climbed it on the raven's back. Climb it, memanjat. Jadi dia memanjat ke raven's back, ke punggung burung gagak itu. And they flew to a place full of gold. Lalu dia terbang, dibawa sama burung gagak ini, menuju tempat yang penuh dengan emas. He filled the bag full with gold. Dia mengisi tasnya penuh dengan emas. And then flew back home. Lalu terbang kembali ke rumah on the raven's back. Jadi dia kembali naik ke punggung burung gagak itu, lalu terbang kembali ke rumah. From then on, dari kejadian tersebut, the younger brother, adik laki-laki itu, and his family, dan keluarganya, bisa live, hidup, happily, bahagia, in luxury, dalam kemewahan. On the commemoration of his father's death, dalam rangka memperingati hari kematian ayahnya, ya mungkin kalau kita di sini takziah, he invited his older brother to come to his house. Dia mengundang kakaknya to come to his house, untuk datang ke rumahnya. Thinking that his brother had a poor house, berpikir bahwa adiknya tinggal di rumah yang kecil, ya, tinggal di rumah yang miskin atau tinggal di rumah yang jelek. The big brother, kakaknya, menolak to come, untuk datang. But because his younger brother insisted, tapi karena adiknya memohon atau memaksa atau bersikeras, he and his wife, dia dan istrinya, finally memutuskan to come, untuk datang. When they got the younger brother's house, ketika dia sudah tiba di rumah adiknya, they were surprised to see that he was now very rich. Mereka sangat kaget. To see, melihat,
that bahwa he was now very rich. Dia sangat kaya sekarang. He asked his younger brother. Dia bertanya ke adiknya, how he had got all his wealth. How he had got all his wealth. Bagaimana caranya dia bisa mendapatkan kekayaannya itu? Atau dalam bahasa kita, kenapa kok tiba-tiba bisa kaya? And the younger brother, lalu adiknya, was happy to tell him the truth. Sangat senang menceritakan kebenaran. Jadi dia kasih tahu kakaknya, begini yang terjadi. Nah, then lalu the greedy brother, saudara laki-laki yang serakah itu, and his wife, dan istrinya, offer, menawarkan the younger brother kepada adiknya to trade all their fortune for the star fruit tree. Jadi dia menawarkan ke adiknya untuk mengganti semua hartanya, menukarkan semua hartanya dengan pohon belimbing itu. The younger brother gladly accepted the offer. Adiknya dengan sangat bahagia, senang menerima tawaran tersebut. Soon, segera, the older brother, kakaknya, and his family dan keluarganya moved to the house with the star fruit tree. Jadi dia menyuruh adiknya pindah ke rumahnya, lalu dia tinggal di rumah adiknya yang ada pohon belimbingnya. When the raven came for the star fruits, ketika burung gagak itu datang untuk mengambil star fruit belimbing, the older brother, kakaknya made the same plea, membuat satu atau permohonan yang sama. As accepted, dan juga atau tidak terkecuali, the raven, burung gagak, told him, memberitahukannya to bring, untuk membawa a 1 meter long bag, tas dengan ukuran 1 meter. Hey, kita lanjut. Because he was greedy, karena dia sangat serakah, he asked his wife, dia meminta atau menyuruh his wife, istrinya, to make a much longer bag, untuk membuat a much longer bag. Jadi dia menyuruh istrinya untuk membuat tas yang lebih besar. When the bag was done, ketika tasnya sudah selesai, he climbed it in the raven's back. Dia memanjat atau naik ke punggung ravens itu, burung gagak. And then, lalu, they flew to the place full of gold. Dia lalu terbang atau diterbangkan menuju ke sebuah tempat yang penuh dengan emas. He filled the big bag with gold. Dia mengisi tas yang besar itu dengan emas. Dia juga mengambil atau membawa some gold in his pocket. Jadi dia sudah mengisi di tasnya, sekarang dia mengisi lagi emas di his pocket, di dompetnya, di kantongnya. On the way home, dalam perjalanan pulang, the load soon became too heavy for the raven. Karena muatannya terlalu berat, akhirnya burung gagak ini tidak mampu membawa muatan seperti itu. Unable to hang on, tidak mampu bertahan, the raven swayed. Ravennya, burung gagaknya terombang-ambing. Jadi dia tidak mampu lagi terbang dengan normal karena muatannya terlalu berat. And the greedy brother, dan saudara laki-laki yang serakah itu, fell straight down to the sea. Jatuh ke bawah, jatuh ke dalam lautan, with his bag, dengan tasnya, and pockets, dan kantongnya, full of gold, yang penuh dengan emas. He sank very fast down the sea. Jadi he sank very fast down the sea. Dia sangat cepat tenggelam. The older brother finally died. Akhirnya kakaknya meninggal. He died because of his greediness. Dia meninggal karena keserakahannya.
Well, demikian. Terima kasih telah klik video ini. Semoga bermanfaat. Saya Imin Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you to the